Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisah Gua Langit agar bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat yang lain yang lebih intimate. Ya. Jadi kali ini Kisah Gua Langit akan membahas garis kehidupan teman-teman kelahiran Selasa Pahing di tahun 2026. Pesan leluhur apa yang akan disampaikan dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman kelahiran Selasa Pahing di tahun 2026, kita akan bahas sama-sama. Ya, lahir dengan Neptu 12. Teman-teman kelahiran Selasa Pahing di tahun 2026 ini. Ya, banyak yang menjadi PR ya, yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Ya, karena teman-teman seakan-akan ini di tahun 2026 menolak adanya perubahan. Ya, jadi pikirannya terus berada di masa lalu. Ya, terjebak dengan situasi-situasi sulit di masa lalu gitu ya. Jadi belum move on. Jadi teman-teman kelahiran Selasa Pahing ini harus move on ya dari kesedihan di masa lalu, musibah yang terjadi di masa lalu. Jadi tidak melulu soal asmara ya. Ya, secara asmara juga mungkin ada kekecewaan, ada rasa sakit. Ya, tapi ada musibah juga nih. Jadi seakan-akan menyalahkan keadaan. Nah, nggak boleh seperti itu. Harus bisa move on, harus bisa melangkah. Ya, jadi tahun 2026 ini adalah saatnya teman-teman Selasa Pahing untuk melangkah, ya jangan berpikiran terus di masa lalu ya. Jadi ketika kita punya kendaraan, punya mobil, spion itu ada dua. Tapi kan kita menolehnya sesekali saja. Tetap pandangan utamanya adalah ke kaca depan. Ya, jadi masa lalu itu boleh dilihat, tapi jangan terus kita hidup di masa lalu. Karena kita tidak bisa kembali bahkan kepada 1 detik yang lalu. Apalagi 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kita sudah tidak hidup di masa lalu. Jadi kita harus move on, kita harus melangkah. Sesedih-sedihnya itu terjadi di masa lalu. Sesakit-sakitnya itu, sekecewa-cewanya itu berlalu di masa lalu. Ya, kita sudah tidak hidup di masa lalu, kita hidup di zaman saat ini. Ya, jadi berbuat yang terbaik untuk saat ini, ya seakan-akan kita hidup untuk selamanya gitu ya, tapi untuk akhirat kita seakan-akan kita akan mati detik ini juga. Jadi untuk akhirat berbuat lebih baik dari detik ke detik gitu ya. Jadi sudahlah move on ya, jangan berlarut dengan kesedihan, jangan terus selalu melihat musibah yang terjadi di masa lalu, kesedihan yang di masa lalu, untuk saatnya untuk melangkah, untuk perubahan yang mengarah lebih baik ya. Teman-teman harus move on untuk melangkah. Terus juga harus bisa menghadapi rasa takut. Jadi nggak boleh rasa takut berlebihan, rasa was-was yang berlebihan, takut untuk melangkah. Nah, harus bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik. Harus bisa melepaskan kebiasaan lama yang tidak baik. Terus juga bisa menerima perubahan. Ya, karena perubahan itu memang secara naluri gitu ya, berubah secara alami. Allah mengarahkan kita untuk berubah. Terus juga untuk pencarian secara jati diri, pencarian secara batin yang memang Selasa Pahing ini kepekaan batinnya cukup tinggi. Nah, jadi segala sesuatu ke depannya utamakan dari hati, dari batin kamu, nanti akan membuka jalan kamu ke sesuatu hal yang lebih baru, lebih baik dalam mengambil keputusan. Terus juga uh, mungkin merasa terjebak ya dalam hubungan ya, dalam hubungan yang tidak sehat, yang tidak saling suportif. Nah, kamu harus bisa, ya kalau misalnya bisa dikompromikan, dikompromikan, dikomunikasikan untuk saling berubah satu dengan yang lain. Tapi kalau misalkan pasangan tidak berubah, kamu harus bisa ikhlas merelakan. Ya, jadi untuk apa hubungan yang memang stagnan, tidak melangkah maju? Ya, kalau tidak melangkah maju, kamu harus bisa merelakan, cari pasangan yang lebih baik. Jadi nggak perlu takut yang berlebihan. Kamu nggak perlu takut merasa kesepian ketika berpisah. Kamu nggak perlu takut untuk merasa sendiri gitu ya. Jadi kalau hubungannya tidak bergerak maju, tinggalkan. Ya, terus juga harus bisa melangkah tanpa adanya rasa takut yang berlebihan, takut sendiri, takut memulai dengan orang baru gitu ya. Nanti bagaimana memulainya, nggak perlu hal-hal yang tidak perlu dipikir berlebih, jangan dipikir berlebih gitu ya. Terus juga rasa bersalah mungkin ya, karena sudah hubungannya sudah
berjalan lama, sayang lah kalau udah hubungannya udah 5 tahun, udah 10 tahun, tapi kalau nggak bergerak maju untuk apa? Lebih baik disudahi, terus juga mencari terbuka dengan orang baru, yang mungkin itu lebih baik gitu ya daripada, hubungan yang hambar, tidak bisa komunikasi, komunikasinya tidak sehat, tidak saling support untuk apa, gitu ya. Terus juga, mungkin juga akan ada orang lama yang muncul kembali di kehidupan kamu. Nah, kamu harus berhati-hati, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin mantan balik lagi, ngejar-ngejar, ataupun minta nasehat, minta ketemu gitu ya. Nah, ketika kamu sudah punya pasangan ya harus hati-hati. Ya, kalau kamu nggak punya pasangan dalam posisi single, ya jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Ya, ini orang udah berubah lebih baik apa belum? Kalau masih sama seperti yang tahun yang lalu, ketika kamu menjalin hubungan dan putus untuk apa? Tapi ketika sudah sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik ya why not gitu ya. Jadi ikuti kata hati kamu karena memang kelahiran Selasa Pahing ini kepekaan batinnya cukup tinggi ya. Nanti akan mengarahkan kepada keputusan-keputusan yang penting ya. Terus juga bagi yang masih single gini ya teman-teman Selasa Pahing, ya kamu harus sembuh dulu dari luka masa lalu ya. Jadi ada luka, kekecewaan, rasa sakit, dihianati ya. Mungkin kamu bisa jadi kamu juga di KDRT ataupun toxic relationship ya. Kamu harus sembuh dulu dari luka masa lalu sebelum kamu membuka hati untuk menemukan cinta yang baru, cinta yang tulus ke depannya. Ya, jadi kamu harus sembuh dulu nih bagi teman-teman Selasa Pahing yang masih single. Terus juga ke depannya harus introspeksi dari kesalahan kamu juga. Ya, ketika menjalin hubungan itu kan dua-duanya menjalin. Ya, kamu cari pasangan nggak boleh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kesalahan kamu di masa lalu kamu harus benahi juga. Ya mungkin kemarin kamu terlalu posesif, nah kamu nggak boleh terlalu posesif, nggak boleh terlalu cemburu. Ya seperti kamu menggenggam pasir, ya kalau kamu genggam kuat erat-erat, ya pasirnya berhamburan. Tapi kalau kamu genggam seperlunya, pasirnya akan utuh, gitu ya. Terus juga dalam memilih pasangan, ikuti kata hati, ikuti intuisi kamu ya dalam memilih pasangan yang masih single ya. Karena nanti hati kamu akan mengarahkan kepada keputusan yang terbaik. Ya istikharah, sholat hajat minta petunjuk gitu ya ketika di antara dua pilihan. Terus juga kamu juga harus bisa menghadapi rasa takut ya. Jangan sampai cemas kamu yang berlebih. Itu yang masih single ya, yang sudah punya pasangan ya komunikasinya diutamakan ya. Terus juga perbaiki ya mungkin hambar ya, keharmonisannya harus di dimulai dijaga kembali. Ya mungkin kamu lebih mengutamakan teman daripada pasangan. Nah, itu tidak boleh. Ya itu terbalik. Ketika sudah punya pasangan, ya utamakan pasangan baru orang lain. Jangan menjadi pribadi yang tidak enakan gitu ya. Terus juga eh, rasa cemas dan juga rasa ketakutan ini membuat kamu tertekan gitu ya. Jadi jangan ya lepaskan tekanan-tekanan tersebut lah. Nothing tulus saja. Berpikir positif selalu gitu ya. Jadi terus juga melepaskan hal-hal yang tidak berfungsi ya. Begitupun pasangan, kalau pasangan kamu nggak berfungsi maksimal, nggak mau nyari nafkah, lepas gitu ya. Nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak komunikasi, kamu harus berani melepaskan gitu ya. Terus juga termasuk pikiran-pikiran kamu yang negative thinking sendiri, overthinking. Nah, itu kamu harus lepaskan pikiran-pikiran negatif tersebut. Kamu harus yakin dengan potensi kamu. Kamu harus yakin dengan intuisi kamu yang memang seringkali tepat. Ya, terus hubungan yang stagnan kamu harus bisa relakan. Kalau nggak ada kemajuan, tinggalkan. Seperti itu ya. Terus juga kemampuan spiritual kamu di tahun 2026 ini memang harus kamu utamakan dalam sehari-hari ya, dalam karir kamu. Misalkan ada promosi jabatan, ya kamu ikuti intuisi kamu. Kamu terima atau tidak. Kamu mau buka bisnis, intuisi kamu akan mengarahkan. Karena teman-teman kelahiran Selasa Pahing ini adalah peka secara batin. Ya, jadi kamu harus percaya dengan kepekaan batin kamu, ya nanti akan mengarahkan kepada hal-hal penting, keputusan penting dalam asmara, karir, bisnis yang akan kamu jalani, ya karena kamu sangat peka dan tentunya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya dengan kepekaan batin itu
kamu juga harus olah rasa, zikir hati, ya karena batin itu makanannya zikir, gitu ya, tidak ada selain itu ya. Jadi untuk kepekaan batin kamu lebih tajam lagi, jangan biarkan hati kamu kosong. Penuhi hati kamu dengan asma-asma Allah, dengan zikrullah. Nanti batin kamu kenyang, batin kamu semakin tenang, dan akan mengarahkan kepada keputusan penting yang terbaik. Ya, terus juga kamu juga di tahun 2026 ini ya, menyelami batin kamu. Ya, selami batin kamu untuk menemukan jawaban-jawaban makna dari kehidupan kamu, jawaban-jawaban dari pertanyaan kamu selama ini, bertahan atau tidak, diambil atau tidak, lepaskan atau tidak. Nah, batin kamu akan menjadi jawaban sendiri. Ya, kamu akan menemukan jawabannya di batin kamu. Ya, karena kamu adalah orang-orang yang dibimbing ya, teman-teman kelahiran Selasa Pahing, diarahkan, diguiden oleh leluhur. Ya, jadi leluhur ini mengasihi teman-teman kelahiran Selasa Pahing. Ya, jadi batin adalah alat dari Yang Maha Kuasa sebagai pengarah kamu ya dalam mengambil keputusan. Jadi kamu harus dengarkan suara hati kamu, kamu harus percayai firasat kamu ya. Karena batin kamu adalah akses dalam mencari jawaban. Ya, ikatan spiritual kamu yang kuat. Kamu harus mendengarkan intuisi kamu ya dalam sebuah hubungan gitu ya, dalam membuat keputusan besar di tahun 2026 ya, kamu harus ikuti segala naluri intuisi kepekaan batin kamu ya, karena tahun 2026 ini adalah kesempatan besar untuk mempelajari banyak hal, termasuk dalam kesadaran akan spiritual kamu ya. Jadi kamu diarahkan secara tidak langsung ya oleh semesta itu untuk bangkit secara spiritual ya, spiritual awakening ya. Nah, terus juga di tahun 2026 ini kamu mungkin akan bertemu dengan mentor dalam kehidupan, guru spiritual kamu ya, guru batin kamu, guru mursid kamu yang akan mengarahkan agar batin kamu lebih peka, agar kamu lebih tangguh dalam menjalani kehidupan ya. Terus di tahun 2026 ini ada saatnya kamu untuk berhenti sejenak gitu ya. Jadi mungkin kamu ikhtiarnya sudah jor-joran, terus kamu sudah lelah, kamu udah capek, kamu udah nggak semangat, udah suntuk, berhenti sejenak. Seperti halnya seorang pelukis ya, pelukis ketika melukis karyanya dia mundur sejenak, lihat karyanya sebelum nanti goresan selanjutnya. Jadi dalam kamu menjalani kehidupan pun kamu seperti itu, kamu berhenti sejenak, flashback ke belakang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang memang harus tetap dijaga, ya kamu untuk melangkah ke depannya lebih baik gitu ya. Terus juga di tahun 2026 ini, teman-teman Selasa Pahing, ini adalah masa-masa pemulihan ya. Masa-masa untuk sembuh dari luka-luka batin, dari luka perasaan, kekecewaan di masa lalu ya. Terus juga kamu harus menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Mungkin di tahun sebelumnya kamu merasa tidak percaya diri, merasa meremehkan diri sendiri, itu nggak boleh. Kamu harus yakin dengan potensi kamu yang selama ini kamu miliki. Kamu harus percaya diri ya. Terus juga percayalah jawaban ada dalam diri kamu. Jadi kamu merenung, selepas kamu beribadah, sholat gitu ya, berdoa, kamu duduk, kamu merenung, curhat sama Allah, nanti batin kamu akan menemukan jawabannya gitu ya. Ya, fokus juga bagaimana perasaan kamu, supaya nanti kamu lebih tenang dalam menjalani kehidupan ya, segala sesuatunya jadi lebih jelas, bukan secara cemas berlebih ya, terus juga overthinking. Nah, itu hindari ya. Jadi untuk membedakan intuisi dan rasa takut ya seperti itu ya. Kamu biarkan pikiran kamu tenang, kamu serahkan diri kamu kepada Allah, pasrahkan, connect dengan Allah ya, duduk setelah selesai sholat, connect sama Allah seperti itu. Nanti jawaban itu akan lebih benar, lebih jelas gitu ya, untuk membedakan antara intuisi dengan rasa takut kamu. Ya, jadi patah hati, duka, kesedihan, musibah di masa lalu, kamu harus relakan, kamu harus move on, kamu harus melangkah ke masa depan yang lebih baik. Jadi kalau kamu terus hidup di masa lalu, kamu nggak akan maju. Kamu akan menjadi pribadi yang sama. Ya, lihat spion itu sesekali. Jangan lihat spion terus, nabrak nanti. Ya, kita punya mobil, kita lihat kaca depan yang utama.
Lihat spion masa lalu sesekali saja, buat jadi bahan pembelajaran, buat jadi bahan introspeksi, ya. Jadi teman-teman harus sembuh dari pengalaman di masa lalu yang menyakitkan, yang mengecewakan, ya, sebelum melangkah ke depannya. Ya, intinya juga utamakan komunikasi dengan pasangan, komunikasi yang jujur, sering deep talk dari hati ke hati. Ketika nanti ke depannya, ya, yang sudah berpisah, terus juga menjalin hubungan yang baru, komunikasi yang utama. Yang tahun sebelumnya bermasalah dengan pasangan akhirnya bisa dikomunikasikan, terus komunikasi menjadi yang utama. Jadi ketika sudah berpasangan tentunya komunikasi itu utama, ya. Ketika mengalami ujian, ya, misalkan materi, tapi kita komunikasikan dengan pasangan, kita cari jalan keluarnya. Ya, ketika kita memiliki dua kepala harusnya segala beban, segala cobaan itu lebih ringan, bukan menjadi lebih berat, ya. Intinya teman-teman harus melangkah ke depannya, harus move on dari masa lalu, terus percaya bahwasanya usaha dan kerja keras kamu akan membuahkan hasil, ya. Terus usaha yang istiqomah, terus juga spiritualnya, kesadaran akan spiritualnya diutamakan, ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Selalu ada harapan di balik kesulitan yang kamu jalani, kesedihan yang kamu jalani, musibah ataupun cobaan hidup pasti ada harapan, ada kebahagiaan, ya. Setelah kita mengalami ujian, kita akan diberikan hadiah oleh Allah. Ya, teman-teman boleh saling cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupannya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.